Selamat pagi semua, shalom. Shalom. Haleluya. Yang pertama, selamat ulang tahun Pak Beni. Tuhan berkati. Sehat, kuat, menuai, makin kaya, makin luar biasa, makin dahsyat. Bilang amin. Jadi makan ya? Jadi makan. Nah, untuk membuktikan bahwa Pak Beni ulang tahun, hari ini kita makan ya. Kalau nggak makan nggak bukti berarti Bapak Ibu ya. Baik. Everybody, welcome to the house of God. Selamat pagi semua. Sukacita luar biasa. Batam banjir Bapak Ibu ya. Saya tadi I just preach in Rosedale, di gereja Rosedale. Dan ya banjir, jadi agak terhambat sedikit. Baik, hari ini kita bicara tentang mata yang dicerahkan. Eyes are open. Melihat Yesus, to see Jesus. Bilang sama-sama, mataku terbuka melihat Tuhan Yesus. My eyes are open to see Jesus. This is very important, ini sangat penting sekali. Ya. Baik, sama-sama kita buka firman Tuhan dari Galatia pasal 3. Let's go to Galatians chapter 3. Galatia 3 ayat 1 sampai 9. 1 to 9. Bicara tentang dibenarkan oleh karena iman. Righteousness by faith. Through faith. Ya. Kita dibenarkan, we been righteous because of we believe in Christ. Karena kita percaya kepada Yesus. Sama-sama katakan, aku percaya, dibenarkan karena aku beriman kepada Tuhan Yesus. Bilang amin. Kita baca yang pertama saja. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Stop. Orang Galatia itu dibilang bodoh. Tak boleh ngomong bodoh kata Samuel Joshua ya. Dibilang bodoh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mempesona mereka daripada Tuhan Yesus. Menarik ya. Dikatakan sama-sama 1, 2, 3. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ternyata lukisan Kristus yang sudah dijelaskan dengan terang itu tidak mempesona mereka. Doesn't impress so much to them. The profile, the picture, the painting about Jesus. Ya. Lihat kata kuncinya ke depan, lihat depannya, gak usah pegang handphone, ke depan aja. Kata kuncinya dilukiskan. Sama-sama bilang dilukiskan. Atau digambarkan, diterangkan, difoto, diprofilkan. Zaman sekarang kan kita punya media sosial itu berisi gambar-gambar kan. Ya. Ada yang narsis, ada yang gaya. Ya. Tujuan kita membuat gambar dan kita tampilkan di akun media sosial kita. Supaya orang bisa terima informasi yang jelas. Benar Bapak? Amin? Amin? Oh enggak ya, beda ya. Ya, Ko James main gitar lagi gaya, difoto, dipotong dia, ditampilkan di Facebooknya. Supaya orang tahu dengan jelas bahwa Ko James itu jago main gitar. Kok enggak setuju mereka ya? Tujuannya to be proud of yourself, untuk pamer ya zaman sekarang ya. Tapi lihat ya. Tujuan kita memfoto sesuatu dan kita tampilkan supaya kan orang terpesona kan, benar gak? Benar Bapak Ibu? Dulu saya waktu masih keliling dunia, masih menjadi pendeta Bang Toyib. Tiap kali saya masuk Changi Airport Singapore, so I enter the Changi Airport, I take picture. Me, myself, and mine ya. Saya foto, saya upload, bikin caption begini. Gua kesini lagi, lu di mana? Wah, kan? Setengah-setengah menghina, setengah-setengah sombong. Orang kan taunya saya ke Changi Airport. People know that I enter Changi Airport only, right? Mereka nggak tahu kalau pesawatku tuh jam 11 malam, jam 1 malam. Dan aku tidur di lantai nunggu pesawat Bapak Ibu. Yang itu nggak ku foto, nggak. Ku simpan-simpan aja. Tujuan aku, my purpose to put my picture, nice picture in my website, in my media social account. Tujuan saya menampilkan di media sosial saya, foto saya supaya orang terpesona. Dari terpesona mereka jadi iri. Makanya suatu ketika ada yang WA saya, Pak, kok nggak pernah lagi upload di Facebook? Bapak sudah nggak pernah jalan-jalan? Oh, dia nggak tahu saya sudah bertobat Bapak Ibu ya. Bertobat membangkitkan iri orang lain ya. Oke, jadi lihat foto yang saya tampilkan itu bertujuan untuk mempesona orang. Minimal apa? Kasih like. Tahu like Bapak ya? Bukan Nike itu mamanya Laura. Ini like. Kasih like. Ya, zaman sekarang sudah banyak, ada love, ada light, ya.
ada segala macam. Sama gambar Yesus itu dihadirkan oleh Paulus supaya mempesona orang-orang Galatia. Tapi herannya orang Galatia nggak tertarik. Those people in Galatians, they are not interested in the picture of Jesus yang ditampilkan dan present by Rasul Paulus. Ya, lukisan, gambaran, foto tentang Tuhan Yesus nggak menarik. Nah, kenapa nggak menarik? Ada dua masalah mungkin. Yang pertama, gambarnya nggak jelas. The picture is not clear. Yang kedua, yang melihat tuh nggak jelas lihatnya, matanya nggak bagus matanya, nggak bisa mendapatkan tentang pribadi Yesus lewat apa yang digambarkan oleh Paulus. Yang paham bilang amin lah. Yang pertama yang tukang gambarnya nggak bagus, yang kedua yang lihat gambarnya nggak bagus. Sekarang lihat ya, tujuan lukisan Kristus, Kristus dilukiskan, Kristus diprofilkan oleh Paulus, dikatakan supaya untuk dilihat, sama-sama bilang dilihat. Nah, dari mana datanya cinta? Dari mata ke dompet. Sekarang ke dompet Pak, bukan mati lagi ya. Dari mata turun ke hati. Jadi supaya orang melihat, katakan melihat, dan terpesona jatuh hati kepada Kristus. So when you see the picture of Christ, it makes you fall in love with Him. Itu maksudnya. Itu tujuannya. Tapi ternyata enggak. Ya. Supaya waktu kita melihat itu kita nikmati. Membekas, katakan membekas. Ada ingat dalam pikiran kita. Ya, menguasai pikiran atau dalam bahasa teologianya become rema, menjadi rema. Berirama, rema dalam diri kita. Kalau sekadar bunyi coba pang gitu, pang bunyi. Bunyi pang gitu. Tekan sembarangan, gak usah pakai kunci. Contoh Bapak Ibu. Gak enak. Coba Bu Lima 1414 pakai F. Agak kencang sedikit. Enak kan? Kalau nggak jelas bunyinya pang. Tapi kalau ada irama remanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Saya nggak tahu Bu Lima terpesona dengan apa ini. Yang bisa paham bilang amin. Jadi lukisan itu ditampilkan supaya kita bisa lihat. Profil Yesus itu ditampilkan supaya kita bisa menikmati, merekam, dan menjadi rema bagi kita. Ada dua masalah, yang melihat dan apa yang dilihat. Ya, oke lihat. Sekarang saya coba teman ini. Bapak Ibu coba lihat ke depan, semua, everybody. Ini gambar apa ya? What picture of this? Gambar apa ini? Main saxophone katanya. Satu lagi apa? Muka apa? Muka perempuan ya. Siapa yang bilang ini pemain saxophone? Who say that this is a saxophone players? Oke, ada bagian ya. Turunkan tangan. Siapa yang bilang ini who say that this is a woman face, wajah wanita? Angkat tangan. Oke, yang gak angkat tangan maju ke depan biar kita doakan. Biar dicelikkan mata yang buta. Come forward. Let me pray for you. You guys open your eyes. Ternyata gambar ini waktu menjelaskan membuat dua pandangan berbeda ya. Nah, kita mungkin sama-sama lihat Kristus, tapi masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Yang berikutnya lihat deh. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar gak jelas? Bukan. Gambar apa ini? Coba fokus dengan warna hitam. Gambarnya apa? Gambar orang. Fokus dengan warna putih. Fancy, pagar. Tutup matanya. Pasti nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Oke ya. Jadi satu yang gambar yang sama bisa macam-macam lihatnya. Sama dengan kita. Dengar khotbah yang sama. Listen to the same preaching. But different experience with Christ. Pengalaman yang berbeda dengan Kristus. Bilang amin. Saya tiap kali jujur ya. Saya tiap kali dengar Pak Yohanes tadi dengan khotbah. Semangat saya Bapak Ibu. Ya. Minggu lalu kan dia bicara kan. Saya dengar yang lain kok semangat saya Bapak Ibu. Mungkin gak semua khotbah saya rekam. Maybe not the whole preaching I remember. But there's a part of preaching. Ada bagian-bagian khotbah yang menyala. Iya Tuhan. Amin. Jadi khotbahnya sama tapi beda-beda menangkapnya. Ya. Nah ini ada keajaiban dunia. Lihat Bapak Ibu. Tuh di Sumatera ini batu menggantung Bapak Ibu. Keren ya. Ini mujizat Tuhan. Hanging stone. Ya.
Ini ada di Pulau Burung ini. Stone. Ya. Ternyata setelah saya putar gambarnya Bapak Ibu. Sekali lagi lihat. Nah ini batu bergantung. Coba saya putar gambarnya Bapak Ibu. Jadi apa itu? Ya batu karena kena bayangan pohonnya Bapak Ibu ya. Ternyata juga kalau kita nggak menemukan gambar yang tepat, kita suka bingung juga. Saya berdoa biarlah lewat mimbar ini Kristus digambarkan dengan jelas. Bilang amin. Karena banyak orang yang menggambarkan Kristus lewat khotbahnya, di YouTube banyak. Kadang-kadang kita bingung, Yesusnya nggak seberapa. Tapi tuntutan perbuatan kitanya paling banyak. Kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Benar Bapak Ibu? Saya rindu tiap hari, tiap minggu Bapak Ibu semua ibadah. Kan saya sudah bilang di tempat kita ada yang per 2 minggu, ada per 3 minggu, ada per sebulan, ada per tahun. Ada per hari Kamis. Per hari Kamis mereka ya. Macam-macam. But it's okay. Bagi saya yang paling utama yang pertama, engkau kenal Tuhanmu. Engkau terima rema tentang Tuhanmu. Yang kedua ya datanglah hari Minggu jangan enggak. Amin. Hari ini banyak yang datang karena hujan. Karena banyak teman-teman naik motor yang bisa datang. Mereka call saya. Mereka WA saya. Nah saya berdoa dan mengajak Bapak Ibu. Starting next week, ayo kita mulai ajak kawan-kawan kita. Memang kita nggak butuh banyak lah, enggak lah. Tapi minimal penuh lah supaya kita punya keluarganya lagi rame Bapak Ibu. Banyak yang sudah bersama dengan kita, tapi nggak semua tinggal bersama kita. Apa-apa, oke. Ya, saya berdoa supaya minggu depan Bapak Ibu mulai bawa ajak teman-teman untuk ibadah. Sama-sama kita penuhi ruang ini supaya kita makin rame, makin seru. Kalau rame itu nyanyi seru loh, ya. Kalau nyanyi, wah, Ci Anggrek pun seru nyanyi kan. Wah, apalagi Kobe James kan, makin bergaya main gitar Bapak Ibu. Wah, ya. Amin ya. Amin. Yuk minggu depan mulai ajak. Bulan ini ajak lah siapa yang diajak. Ya. Semoga mereka stay dengan kita. Kalau enggak stay pun enggak apa-apa. Yang penting mereka menemukan pribadi Kristus lewat gereja di mana kita berada ini. Oke, yang terakhir gambarin Bapak Ibu. Ini gambar lihat ya Bapak Ibu. Ikonik ya. Gambar ini 2016 di Nino Aquino International Airport, Naya International Airport di Manila. Jam 4 pagi Bapak Ibu. Saya lihat gambar ini. Dan gambar ini bicara kepada saya. Saya lihat Yesus di sini. Waktu itu ada beberapa hal yang kami kerjakan dan saya sudah give up. Saya berdoa Tuhan, buang aja lah. Selesaikan aja lah. Tutup aja lah, gak usah lagi lah. Tiba-tiba saya terima gambar ini. Dan Tuhan jelas bicara saya, walaupun di ujung tanduk, walaupun tidak mungkin, even though there is a very near close to the valley, maybe no way out, no hope, but jangan menyerah. Bilang aku tidak menyerah. Bilang aku tidak menyerah. Bilang satu orang katakan jangan menyerah. Do not give up, do not give up. Ayo, putar, bilang do not give up, do not give up. Maybe you are struggling with your money, with your disease, with your anything in your life. Apa saja perjuangan kita, do not give up. Tuh. Kita boleh seperti mau ditelan. Ini kan saya pribadi, ya. Saya pernah bagikan kepada satu orang mahasiswa, dia bikin skripsi mau menyerah dia. Dia nangis dia. Pak, makasih Pak ya kata dia. Lihat, gambar sederhana, a very simple picture. But speak out, bicara tentang Kristus. Tell us about Christ. Warn you not to give up. Jangan menyerah. Pasti ada pembelaan Tuhan. Katakan amin. Nah, saya berdoa biarlah gambar Kristus makin jelas bagi kita semua. Lewat khotbah di mimbar ini, lewat YouTube yang Bapak Ibu baca, lewat tiap pagi Pak Beni kasih foto-foto renungan, agak gampang bacanya. Atau lewat link YouTube yang dibagikan Pak Kris, agak repot makan kuota ya. Haleluya. But it's okay. Tujuannya kenapa saya suka? Karena purpose-nya supaya Bapak Ibu bisa lihat Yesus. Katakan amin. Hidupmu, strugglingmu, di tengah-tengah perjuanganmu, temukan gambar Yesus bagi hidupmu. Manusia terbatas, keadaan bisa berubah. Tetapi Kristus gak pernah berubah untuk mengasihi, membela, menolong kita. Katakan amin. Temukan gambar dia bagimu. Ya. Nah, kenapa pentingnya kita melihat gambar Kristus? Supaya hati kita terpesona. Waktu hati kita terpesona, kita fall in love, kita jatuh cinta dengan Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya rema itu, iman itu. Bangkit, semangat yang baru bangkit. Ya,
Sejahtera Tuhan turun. Kita nggak galau, nggak khawatir, nggak gegana, gelisah, galau merana, enggak. Itu tujuannya, ya. Orang-orang Galatia gagal melihat itu, dan Kristus dan Paulus ingatkan kita pagi hari ini, biarlah Kristus itu mempesona hatimu. Sehingga di tengah-tengah perjuangan hidupmu engkau nggak menyerah, engkau bilang pasti Tuhan tolong. Dengan satu dan lain cara pasti Tuhan tolong. Amin Bapak Ibu. Nah, mengenai melihat ada banyak cerita kita, tapi lihat ya. Waktu Tuhan mengajar, when God teach Abraham, ya. Tuhan pakai alam semesta. Papan tulisnya, the whiteboard to teach Abraham about faith, untuk mengajarkan, Tuhan pakai langit whiteboardnya. God use sky for a whiteboard. Tahu whiteboard kan? Papan tulis. Dia tuliskan, Mus, kau hitung berapa banyaknya bintang di langit, segitulah banyak keturunan. Makanya dunia perbintangan itu, astrologi itu asalnya dari Alkitab Bapak Ibu. Astrologi yang pertama namanya Virgo, Virgin birth, kelahiran perawan. Tapi kan jadinya jadi apa ya? Jadi nggak bagus. Ditutup dengan Leo, singa. Bukankah Kristus ada singa dari Yehuda? Bilang amin. Dulu langit digunakan. Kalau orang navigasi kapal, those people who work in the marine, saya nggak tahu nih Pak Sam pernah marine. Do you work in marine? When people lost their without GPS. Dulu nggak ada GPS. Orang-orang pelaut nggak pakai GPS, mereka pakai bintang. Ada satu bintang namanya bintang salib, Blue Star Ocean masalah. Bentuknya salib. Kalau kita mau arah tahu timur utara, lihat bintang itu kita tahu di posisinya. Salib memberikan arah bagi hidup kita. Bilang amin. Nah, Abraham melihat, Abraham percaya. Ya, bahan praktek Abraham dengan Tuhan untuk bisa bikin dia percaya, yaitu pasir. Jadi kalau anak ibu main pasir biarkan aja Bapak Ibu ya. Kumpulkan pasir. Tuhan bilang, Abraham praktek iman. Sekarang kau hitung berapa banyak pasir, segitu banyak anakmu. Abraham lihat itu. Lihat, Alkitab juga bilang begini. Ada dua orang lain. Pertama Ayub. Ayub ini orang saleh, orang hebat. Tapi dia mengalami rahasia kehidupan yang gak bisa dijawab. Hilang semuanya Bapak Ibu. Dicek dosanya gak jelas. Dicek perubahan, semua bagus. Tapi yet dia mengalami, Job experience the most ridiculous things in their life. Sangat aneh, lucu Bapak Ibu. Sampai hilang semuanya. Tapi Ayub pasal 42 bilang begini. Sekarang Ayub bilang, sekarang mataku melihat engkau. I see you my God. Dulu Ayub bilang, aku kenal dia kata orang lain. But now my eyes open to see you. Ayub melihat. Elisa juga sama. Waktu Elisa mau ditinggalkan oleh Elia mau naik ke sorga. Pindah tempat praktek Elia ya. Dari muka bumi pindah ke sorga prakteknya kan. Mau dijemput Tuhan, Elia orang kedua hidup-hidup diangkat ke sorga. Jadi nanti kalau ketemu Elia di sorga, tubuhnya tubuh dunia. Yang pertama Henok. Ya, lihat. Waktu Elia mau diangkat, Elisa bilang begini. Ditanya Elia, kau maunya apa dariku? Kata Elisa begini, aku minta 2 bagian dari rohmu. Kira-kira bilang begini, pengen dong, double dong, kuasamu, karismamu untukku, kata Elisa. Elia bilang begini, yang kau minta sukar, tapi kalau kau bisa lihat aku naik diangkat, if you able to see me being lifted up, maka engkau akan menerima, then you shall receive what you ask of me. Apa yang kau minta aku berikan, kata si Elia. Alkitab mencatat Elisa lihat, tiba-tiba dia lihat mobil Tuhan. Jadi Tuhan tuh jemput Elia, so God Jesus collect Elia from the earth menggunakan mobil pribadinya, using private car, mobil pribadi. Sama, mobilnya sama yang dipakai untuk menjemput Henok. Dikatakan kereta berapi yang menyala. Kira-kira sekarang gambarannya seperti mobil Bu Elis warna merah deh. Wow, ya. Jadi mobil Bu Elis itu mobil Nabi itu. Kalau orang Italia bilang mobilnya Ferrari. Orang Batak bilang apa? Ferrari, Bapak ya. Jadi kalau mau tahu mobil Tuhan, mobilnya merek Ferrari. Enggak ya. Enggak ya. Jadi dia lihat akibatnya apa? Lihat akibatnya double portion. Sama-sama bilang double portion. Lihat. Alkitab bilang begini. Elia mengadakan 9 kali mujizat. Elisa bikin 18 kali. Double portion Bapak Ibu. Double portion ini adalah ungkapan cultural orang Yahudi.
This is the cultural statement of Hebrew people. Double portion. Lihat. Ayub 1 ayat 3 dia bilang dia punya 7.000, punya 500 pasang, punya 500 ekor. Ayub pasang 4 bilang dia punya 14.000. Dia punya 1.000 pasang. Dia punya 1.000. Lipat ganda semua. Ternyata waktu kita mampu melihat Tuhan, katakan aku melihat Tuhan, maka berkat sulung turun bagi kita. Apa itu berkat sulung? Berkat sulung itu kan dalam budaya orang Yahudi. Berkat sulung itu bicara double portion, berkat kesulungan, berkat yang utama. Bagi kita sekarang, berkat sulung itu adalah Kristus, Yesus bagi kita. Makanya gambar yang dilukiskan itu adalah gambar Yesus. Waktu engkau lihat dia sebagai gambar penyembuh, maka kau terima kesembuhannya, berkat kesembuhan. Kalau engkau lihat dia berkat ekonomi, kau terima berkat ekonomi. Apa saja yang kau temukan dalam gambar Yesus, itu menjadi milikmu. Bilang amin. Saya percaya Yesus bikin saya sehat. Makanya saya kalau lihat Yesus saya sehat. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya ini punya potensi penyakit paling banyak. Gemuk. Bapak nggak jaga makan. Sembarang saya jaga makan Bapak Ibu. Saya jaga makan bakute, makan apa, saya jaga terus. Saya jaga supaya saya makan. Ini bahasa Indonesia ya, lucu kan? Nggak pernah olahraga. Kayak Bu Lima kan makan sayur, makan buah. Saya mana ada Bapak Ibu. Saya makan yang ada. Yang tidak ada tidak saya makan. Kok sama kita ya banyak ya. Yang ada Indomie ya makan Indomie. Ya. Olahraga, olahraga saya nggak jelas Bapak Ibu. Paling hebat ngepel sini aja. Itu pun bagian saya sudah diambil karya ini. Memang sombong kayak pencuri deh ya. Padahal saya suka ngepel, saya goyang-goyang Bapak Ibu. Oh kan. Ngepelnya saya bikin manual. Supaya olahraga Pak? Enggak ada duit beli Bapak Ibu. Kalau ada saya beli mesin Bapak Ibu ya. Ya, saya suka gerak, nggak malas saya. Oke, apalagi? Oh, Bapak mungkin banyak berdoa. Kalau berdoa bikin sehat kita berdoa. Gak usah ke rumah sakit. Tapi saya percaya Tuhan itu sumber kesehatan. Makanya aku ya dan amin. Dan kalau aku mulai sakit, ku tengok gambar itu. Kau nya Tuhan bikin ku sehat. Pokoknya ingat Tuhan, ini aku, jangan diturutin. Kalau aku sakit Tuhan, permintaanku, parah sakitku, cepat aku mati Tuhan. Daripada ngabisin duit. Ya kan? Benar gak? Yang kedua Tuhan, kalau gak sembuh ya. Kalau yang kedua Tuhan, kalau aku mati, hati-hati kau Tuhan. Ku ganggu kau di atas Tuhan. Tiap hari kau ganggu. Jadi daripada kau terganggu akan ku di atas, bagus kau bikin aku sehat di bawah Tuhan. CKR Tuhan, cocok arasa? Oke, cocok kita. Sampai hari ini saya sehat Bapak Ibu. Bisa sakit gak? Bisa Bapak Ibu. Siapa bilang enggak? Bisa. Tapi saya sehat. Saya sehat. Amin. Oh karena minum air banyak. Enggak juga. Karena Bapak enggak ada hutang. Enggak juga Bapak Ibu. Maksudnya memang enggak. Tapi memang enggak ada hutang. Enggak ada Bapak ya. Enggak. Karena Bapak enggak banyak pikiran. Kurang ajar ya. Sok-sok tahu. Ayo kita bagi. Enggak. Saya lihat Yesus gambarnya kesembuhan. Dulu saya kecil saya penyakitan Bapak Ibu. Penyakitan saya. Sejak saya temukan dia penyembuh, saya pegang itu. I hold to that. That God is my strength, God is my Rafa, God is my kesehatan. And I claim that one. Setiap kali saya sakit saya bilang sama dia. Nah saya gak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lihat tentang Yesus. Klaim itu kepada Tuhan. Bilang amin. Karena Kristuslah berkat untuk kita semua. Katakan yes. Sama-sama bilang aku percaya Kristuslah berkat bagi hidupku. Katakan amin, amin, amin. Ya. Nah sebagai penutup gini pertanyaannya. Pak bagaimana Pak Kristus itu dilukiskan? Apakah dibikin gambar Yesus pakai jubah ininya gondrong? Jangan-jangan Yesus jihad juga mungkin ya. Gondrong ya. Bajunya kebule-bulean ya. Habis itu ada domba. Apakah itu gambarnya? Bukan. Saya nggak bicara tentang gambar seperti itu. Di rumah orang Kristen pasti ada gambar salib kan? Ada nggak? Ada nggak salib di rumahnya? Kalau nggak ada murtad mungkin. No. Ya, paling nggak ada gambar perjamuan kudus kan? Ayo, siapa di rumahnya nggak ada gambar perjamuan kudus? Biar kita beli nanti. Saya punya saya punya 1. Kenapa? Dulu beli 2, orangnya gagal pindah rumah. Jadi gak kasih ke dia, pasang di rumah aja.
Ya, bukan gambar itu maksud saya. Itu juga oke. Tapi lihat bagaimana Kristus dilukiskan dan digambarkan. Lihat sama-sama ya. Kita buka ayo Alkitabnya Lukas pasal 24. Ini saya ulang 3 kali, enggak apa-apa. Lukas pasal 24 kita buka. We going to close, we going near to the closing this morning. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita baca dulu ayat 15. So Luke 24, let's go to 15 and 16. Luke 24 ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, 16 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu sehingga oke, stop. Lihat ke depan, taruh handphonenya, jangan main lain. Lihat ke depan. Ya, jangan bahas teks, lihat sana dulu. Mereka ini setiap hari bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Tapi hebatnya Yesus datang secara mujizatly. Mereka tidak tahu itu Yesus secara fisik. Padahal fisiknya fisik Yesus. Badannya badan Yesus. Tapi herannya 2 murid itu tidak bisa kenali itu Yesus. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Menghalangi mata mereka untuk melihat bahwa itu Yesus. Yang paham bilang amin. Jadi tiap hari mereka bersama Yesus, kok bisa ada? Karena kan lucu juga Bapak Ibu. Aneh juga. Yuk, ayat 27 sama-sama kita baca. Ayat 27. 1, 2, 3. Lalu ayat 27, Lukas 24, 27. Let's go to 27. 1, 2, 3. Lalu apa? Mulai dari nah lihat, Yesus lebih memilih menjelaskan, memprofilkan. Jesus chose to profiling himself through the text of the Bible. Lewat ayat firman Tuhan. Kalau kita baca itu perjanjian lama, kitab Musa sampai kitab Nabi. There's a Old Testament from Genesis to Malachi. Kenapa demikian? Kenapa nggak pakai perjanjian? Why don't Jesus use the Old New Testament? Karena belum ada. Because they are no New Testament. Belum ada perjanjian baru. Jadi Yesus menjelaskan, Jesus profiling himself, menjelaskan diri kepada para murid itu lewat firman Tuhan, through the word of God. Aneh kan? Padahal kan cuma langsung ciluba. Ini aku loh. Halo, bye. Gitu kan enggak. Bersusah payah dia jelaskan tentang lewat firman Tuhan. Kenapa? Ini this is my word. Ini ngomong saya. Yesus memilih supaya kita mengenal dia lewat firman. Bukan lewat penampakan fisik. Ya. Kan banyak tuh orang Kristen. Wah, di dinding ada gambar Yesus yang sedang menangis. Kan? Kadang-kadang aku pikir itu gambar Yesus atau potong Buddha. Kita nggak tahu juga ya Bapak ya. Oh, di awan ada gambar salib. Ada fenomena wajah Yesus. Pernah nggak? Di Jakarta, di Manado. Ya? Kita rindu mendapat penglihatan. Kita rindu mengalami hal yang supranatural. Karena ada ayatnya Pak. Bertemu muka dengan muka, face to face with Christ. Saya setuju ya. Tapi kalau itu yang kita doakan, tidak semua orang punya kesempatan kan? Emang pernah? Pak Madison, Bang Madison ketemu Yesus? Pernah? Tidak pernah. Berarti nggak rohani dia. Masuk neraka dia. Enggak lah. Saya pernah ngalami itu. Tapi kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Tetapi lewat firman Tuhan. Katakan lewat firman Tuhan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Everybody have the same chance to meet Jesus. To see the face of Jesus. Makanya Yesus susah payah menjelaskan tentang dirinya kepada para murid itu lewat perjanjian lama. Kenapa banyak pendeta sulit berkhotbah dari perjanjian lama tentang Yesus? Karena nggak menemukan. Makanya gambar yang ditampilkan lewat khotbah itu nggak jelas gambar siapa. Saya berdoa biarlah tiap kali ada yang khotbah di mimbar ini jelas gambar Yesusnya. Katakan amin. Kita temukan pribadi dia, kita temukan hati Yesus, kita temukan wajahnya bagi hidup kita masing-masing. Ya, nah lihat bahasa alegori. Kita lanjut ke ayat 30, sama-sama lihat ayat 30.
Ayat 30, baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu, ayo sama-sama baca. Ayat 30, 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Stop. Roti itu melambangkan makanan. Roti juga melambangkan firman. Roti, Yesuslah roti kehidupan bagi kita. Katakan Yesus roti kehidupan. Lanjut, mengucap berkat dan kepada mereka. Stop. Roti itu hari ini, today the bread is about Bible. Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Contoh Bapak Ibu, misalnya saya habis khotbah ini diajak makan sama Pak Edward. Pak Edward bilang, Pak kita makan roti keju sama roti tuna Pak. Oh ya. Pas kami duduk, when we sit down and then try to order and the roti coming. Pak Edward bilang, Pak ini roti tuna, ini roti keju. Ah masa sih Pak? Oh ya, karena nggak kelihatan tunanya, nggak kelihatan kejunya. Kata Pak Edward, tunanya isinya dalam Pak, isi dalam tuna, isi dalam keju. Loh, tapi kan nggak kelihatan. Saya suka tuna, Pak Edward suka keju. Gimana supaya jangan ketukeran? Bagaimana cara saya membuktikan dalam roti itu isinya tuna atau keju? Gimana caranya? Hah? Disobek. Makanya namanya roti disobek. Saya pecahkan. Sama PL perjanjian lama perjanjian baru. Kalau tidak disobekkan, tidak dipecahkan, tidak disingkapkan, tidak diajarkan, tidak melukiskan tentang Kristus, ya kita nggak dapat apa-apa. Makanya ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Ketika kapan? Ketika roti itu dipecahkan. Ketika PLPB digunakan untuk menyingkapkan pribadi Yesus. Terbuka mata kita. How can our eyes be open? When the preacher talk about Jesus through the Old Testament and New Testament. Amin. Amin. Contoh Bapak Ibu. Ini rahasia contoh. Waktu Petrus dan when Peter and friends, Petrus kawan-kawan gagal jadi murid Yesus, mereka kembali jadi nelayan. Kita bilang malam itu kembali pengalaman mereka di Yohanes pasal 21. Semalam-malam mereka tangkap ikan gak dapat. Pertama juga begitu Petrus kan. Nah tiba-tiba waktu mereka mau bergerak ke daratan, ada orang dari pinggir pantai bilang gini, "Woi, ada lauk, ada ikan enggak?" Dibilang kan. Dia bilang, "Ada, kosong." Walaupun ada abang, kosong. Wah, gitu. Ya, kosong, tak ada. Yesus bilang begini, "Coba tebarkan ke sebelah kanan, throw your nets to your right position." Tiba-tiba Yohanes bilang gini, itu guru itu. Dan mereka mulai tebarkan jalaknya di sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Memang orang timur, orang Ibrani, orang Arab bilang kanan tuh lebih mulia. Bapak makan pakai tangan apa? Kanan. Kalau emok pakai apa? Tangan kiri. Kalau salaman ke orang tangan kiri, tangan kanan. Kalau ngasih risol tangan kiri, tangan kanan. Kanan lah, ada sopan kiri kan? Oke. Jadi yang makan tangan kiri, enggak ngaruh. Ini budaya timur. Budaya timur, kanan itu yang terutama. Right hand is speaking about main, utama. Ya, oke. Waktu mereka tebarkan sebelah kanan, Alkitab catat dengan jelas. The Bible state very clearly. Mereka menangkap, they catch 153 ekor ikan. Iseng ya Alkitab, ngapain itu? Siapa yang itu ikan itu ya? But the Bible say very strict and detail. 153 fishes. They catch that time. Mereka tangkap 153 ekor. Ada banyak dulu saya tidak ngerti kenapa 153. Coba pakai bahasanya sama aja. Try to find in Greek the same. English same. Sampai suatu ketika ada pengkhotbah. Ada beberapa khotbah. Salah satunya pengkhotbah teman saya orang India dari Bangalore ya. Bangalore ya. Dan juga dari Singapura. Pak Prince bilang begini. 153 ekor itu kalau dituliskan dalam bahasa Ibrani. Disambungkan ayatnya. Itu bacanya begini. Aniha Elohim. Kalau bahasa kita. Aku adalah Tuhan. Kalau bahasanya Musa. I am that. 153 ekor itu bicara tentang Tuhan. Jadi waktu mereka tebarkan jala itu.
mereka bukan tangkap berkat lagi, tapi mereka tangkap sumber berkatnya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Makanya Yesus bilang ke Petrus, Pet, lu gagal. Peter, you failed. But remember, I entrust you to pastoring the church. Tapi aku percaya kepada kamu untuk mengembalakan domba-dombaku. Bagi orang dunia, gagal itu segalanya. Gagal ya gagal. Nggak mungkin dipercayakan. Tapi bagi Tuhan, orang yang gagal dipulihkan, dikasih kepercayaan. Nah, kita mencatat Petruslah menjadi rasul, pemimpin di antara rasul semua. Dan lewat dia, Injil juga sampai ke tanah Eropa. Through Peter, the Bible, the Gospel go to Europe. Bapak Ibu, karena saya juga, kami ngalami juga ada pemimpin yang besar, yang melakukan kesalahan, dipotong habis Bapak Ibu. Untung membunuh itu nggak legal. Kalau membunuh legal mungkin dibunuh dia pendeta itu. Tapi Tuhan berbeda. Kita boleh gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk hidup kita. Bilang amin. Bilang amin. Orang bilang lihat gagal itu hina. Tapi bagi Tuhan, waktu kita gagal, kesempatan bagi dia untuk percayakan hal yang lebih besar. Asal kita, as long as us learn to see Jesus, untuk lihat Yesus. Amin. Ini contohnya ya. Waktu firman dikatakan ini, ketika itu terbuka alamat, ketika roti dipecahkan, ketika firman disingkapkan, when the words spoken out, jadi rema, mengubah hidup. Ada banyak orang ke gereja, many people go to church but they experience nothing. Saya berdoa Bapak Ibu, kau ke gereja, when you come to church, it's not only you sit down there and listen to good music, listen to good preaching, and then put little money. Don't do that one. I mean don't put little money, big money. No. I mean jangan sampai situ aja. Jangan cuma sampai datang, duduk, diam, dengan nyanyi enak-enak, kasih pesan pulang. Jangan. Tapi minta supaya engkau ngalami pengalaman, perjumpaan, melihat pribadi Yesus lewat khotbah, lewat nyanyian yang disampaikan. Bilang amin. Maka lihat Kristus jadi terlihat bagi kita. Ya. Kristus menjadi terlihat bagi kita. Oke, sebagai penutup kita buka sama-sama yuk. Efesus 1 ayat 17-19. Kita buka, kita Efesus yuk. Ini sudah saya sampaikan 3 kali di ibadah. Tapi saya akan ngomong terus supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan mau. Efesus 1 ayat 17 bilang begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, Efesians 1 ayat 17-18. Supaya ia memberikan kepadamu roh, dan he gave you, grant you with the roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Stop, lihat ke depan. Tuhan kasih roh hikmat, roh wahyu. He gave you wisdom and understanding untuk kenal dia, untuk tahu dia, untuk bisa lihat Yesus dalam hidup kita masing-masing. Bilang amin. Oke, ayat 18 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan agar kamu betapa kayanya dan seterusnya. Ya, kata kuncinya lihat Bapak Ibu, yaitu dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Katakan sama-sama, mata hatiku terang. Nah, karena waktu mata hati kita terang, kita akan dimampukan melihat Kristus yang dilukiskan oleh berbagai macam khotbah, oleh berbagai macam gambar, oleh berbagai macam kejadian dalam hidup kita. Tujuannya kenapa mata hati kita, supaya kita dimampukan untuk melihat. Katakan, aku dimampukan untuk melihat. Oke, sebagai menurut saya jelaskan lagi ya. Dalam Efesus pasal 1 tadi ayat 18 ini, mata hati. Sama-sama bilang mata hati. Kata mata hati itu dalam bahasa Inggrisnya the eyes of understanding, mata pengertian, pemahaman. Ini udah beda ya. Nah, kalau dalam bahasa Grikanya, bahasa Yunaninya digunakan kata dianoia. Sama-sama bilang dianoia. It's a Greek. Ya. So mata, the eyes of understanding atau mata hati itu dianoia. Nah, kalau kita bicara dianoia, itu sebenarnya juga mengandung makna secara literasi, bicara tentang otak sebelah kanan. Oke, lihat ke depan, fokus ya. Otak kita ini punya 2 bagian. Otak kita, otak kiri yang kecil dan otak kanan yang besar. Ya. Lagi, otak kiri yang kecil, otak kanan yang. Jadi kalau ada yang bilang tidak berotak, tidak tahu dia itu.
Kau tidak berotak, ada otakku bilang. Ya, cuma nggak dipakai mungkin Bapak Ibu ya. Otak kiri, otak kanan, otak kiri. The left side, otak kiri itu lebih kecil. Para ahli mengatakan fungsinya lebih kepada menstimulus untuk logic thinking, numerical, ya, calculation sebelah kiri. Ya, measurement sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu lebih kepada deskripsi, gambaran, feeling, perasaan. Tiap-tiap kita punya dua-duanya, katakan amin. Hati kita dibentuk oleh dua itu, kiri dan kanan Bapak Ibu. Ya, nah laki-laki katakan tidak semua, tapi rata-rata men's more to left side, pakai otak kiri cenderungnya. Women more to right side, otak sebelah kanan. Makanya laki-laki pakai logika, wanita pakai perasaan. Bisa ya, benar Bapak ya. Kalau berantem kan laki bilang gini, lu sih nggak mikir dong, mikir lo. Kata laki-lakinya. Perempuannya bilang gini, lu gak paham perasaan gua. Gitu karena dia, benar karena dia ya. Karena dia bilang, gitu karena dia. Kau tuh ngerti saya. Makanya kalau pergi makan, jangan tanya perempuan. Makan di mana Mi? Terserah. Oke. Mitra dua ya. Mitra dua terus, yang lain lah. Oke. Pasir putih ya, gak bisa pesan ya? Oke, siap. Makan bakso ya? Emang anak SMA kita? Oke. Lama-lama makan pulang ke rumah, makan di rumah. Kok tahu Pak? Pengalaman sih Bapak Ibu. Mana Mi? Tisu? Beli ke mall, bilang beli tisu. Emang beli tisu Bapak Ibu. Cuma kawan tisu kan banyak. Kawannya banyak loh. Bisa berat tisunya. Bisa. Kalau saya belanja dia paling kesel. Aku belanja udah. Saya abrak-abrak setengah jam selesai. Sundur rumah selesai. Papi ini. Tidak bisa menikmati. Ya, dulu sekarang enggak lah ya. Dulu sekarang enggak berubah sama ya. Di Bangkok tuh Mi ya, ada namanya Mall Platinum namanya, dekat daerah Pratunam tuh Pratu pintu 6 air, jadi pintu air di tengah-tengah kota Bangkok itu ada Mall Platinum. Itu murah barangnya. Kalau Bapak ke sana itu banyak orang Indonesia yang Mangga Dua lah, yang orang Medan yang belanja ke sana. Sekali belanja bawa pulangnya kayak Pak Kris bawa baju bekas, 1 karung Pak. Karena 1 biji harganya 50.000. 1 biji. Tapi 3 biji, per bijinya harganya 25.000. Ini mereka borong. Mereka gak tahu ada lagi lebih murah. Kok kesana? Gak usah. Saya tahu nomor. Jadi dia mau cari barang. Masuklah kami ke toko nomor 1. Ini ya udah ini. Oh jangan Pi. Belum tentu. Sana mungkin ada sedikit model bedanya. Udah ini cocok ini. Ya sana lebih murah sana. Lebih bagus modelnya. Ya udahlah. Kami keliling Bapak Ibu. Lantai 1 keliling habis. Lantai 2 keliling habis. Kan dia 6 lantai ya. 5 lantai tokonya Bapak Ibu. Habis kaki saya sudah mulai lebih kuat saya khotbah daripada di mall saya Bapak Ibu. Ketemulah tempat yang lain model yang sama. We find another place, another story, another level. We find the things that we are looking for. Tapi saya tanya, dia belinya di mana Bapak Ibu? Di toko pertama tadi. Haleluya, rahasia berabad-abad. Terus saya bilang, kenapa suka menyakiti aku? Dia bilang gini, kalau saya kan tersakiti, capek aku loh. Dia bilang begini, Papi gak mau teman aku belanja ya? Papi maunya laki-laki lain teman aku. Kan susah kita Bapak Ibu. Ya enggak juga. She always have a reason to keep me. Oke, ya. Tapi saya bertobat, saya bangga, saya temani dia. Ya, enggak ngomel, enggak. Ya duduk aja. Kalau kami lesen sama Sim Jo, aduh capek cuma makmu Jo. Ya. Tapi itulah buktinya kita punya otak kanan, punya otak kiri. Nah, coba tes, bentar tes. Kita tes ya. Let's do test, oke? Calibration. Mana Master Kal? Oke. Prepare the tools, Master Kal. Kita mau kalibrasi otak-otak ya. Oke. I'm going to say, saya akan ngomong satu kata. Dan. I'm going to say a word. Saya akan ngomong satu kata. Setelah kau dengar, after you listen to that word that I spoke, yang saya bilang, coba jujur, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Jangan dimodifikasi, langsung ngomong. Misalnya kan, saya ngomong gini, kue tiaw, Bu 5, ayo udah itu aja, Bu 5 berarti kan udah. Jangan dimodifikasi, setuju ya men ya? Oke kita tes ya.
Ini hipnotis ini, haleluya. Saya mau robek kantong semua nih. Enggak. Oke. Duduk, relax semua. Ayo duduk. Taruh handphonenya. Oke, sekarang pejam mata. Everybody close your eyes. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu, tenang. Musik mengalir dengan lembut. Saya akan sebutkan katanya. Kata I going to speak out the word. And the first impression, impresi pertama yang muncul di pikiranmu, ucapkan itu kepada saya. Katanya adalah rumah. Oke, buka mata. Apa yang pertama kali muncul? Bu Elis, apa yang pertama kali muncul di otakmu? Gak ada. Ibu gak punya otak, Bu. Bang Nisan? Oh, kaya. Ini bukan pergumulan, bukan? Oke. So, Brother Sam, what is the first impression that come out in your head? Hah? Rumah saja. Big house or what? Rumah saja. Oke. Brother Prasad? Family, keluarga. Siapa lagi? Luis? Sotling, oke. Oh, aja tahu Sotling nggak? Hubungan Selatan. Sotling. Koben? Anak perempuan? Oke. Sorry. Pintu. Ya. Karena dia apa? Diriku dalam rumah. Mas Sardoyo? Kok ngontrak? Oh ya apa? Diriku di rumah. Oke. Lihat satu kata yang the same one word but different impression. Otak kanan. Ada yang pakai otak kiri. Some use the left side. Some use the right side. Prasad use the right side. Family. Wonderful family. I miss my family. Oh yeah, that's good. But Pak Benny use the logic left side. Oh, pintu. Ukurannya pintu ya. Yang satu merasakan perasaan pakai kanan. Me and my house, big house. Kata Kolwis, Sotling, rumahnya gede-gede om. Ya kan, dimension kan, ukuran kan. Paham Bapak Ibu? Itulah yang Tuhan terangi. Itulah yang Tuhan terangi supaya kita mampu lihat. Bilang amin lah. Ya, terlalu banyak yang berkecamuk sehingga kita nggak bisa lihat gambar itu. Makanya lagu dari kitab Joel second Joel bilang begini, Joel kedua bilang gini, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati. Jadi give us revelation and wisdom. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau bicara hati sebenarnya, bicara hatiku percaya, bukan di sini. Memang bahasa Inggris hati itu heart, English hati is heart. Heart itu jantung, ini jantung sini. Tapi kalau bicara hati sebenarnya bukan di sini. Di sini hati itu Bapak Ibu. Kolaborasi otak kiri otak kanan itu membentuk hati. Tapi kan tidak cocok kalau nyanyi hatiku percaya, lucu Bapak Ibu ya. Ya. But actually speak about heart is here Bapak Ibu. When you read the Bible, put it inside your heart. Di mana hatinya? Masa di jantung? Di sini Bapak Ibu, kita memorize. Kita ingat firman Tuhan. Nah, sebagai penutup, Tuhan mau terangi sebelah kanan kita itu. Supaya di tengah-tengah hidup yang kita alami, kita bisa lihat Yesus sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya berdoa biarlah Kristus dilukiskan, digambarkan di mimbar ini makin jelas. Kristus dilukiskan, digambarkan lewat WA group kita makin jelas. Kristus terlihat bagi Bapak Ibu jelas di tengah-tengah situasi hidupmu yang kau jalani. Amin. Dan engkau akan terima berkatnya bagi hidupmu. Elisa terima double portion. Ayub terima double portion. Berkat sulung, berkat yang utama. Aku doa berkat yang sama juga semua kita terima dalam hidup kita masing-masing. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejenak diam dalam Tuhan. Just have a quiet time for a moment. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah
penolong yang sedia. Kau lebih tahu yang terbaik, you know all the best for me, Jesus. Lebih, you are more able to restore my life. Hidupku, I surrender all. I trust in your hand, Jesus. Jaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Terima kasih Bapa. Biarlah lukisanmu, gambaranmu, wajahmu makin jelas bagi tiap-tiap kami. Terangi hati kami Tuhan, mata hati kami, pikiran kami, untuk melihat Engkau nyata bagi hidup kami masing-masing. Berkati tiap-tiap anak-Mu Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil berlipat ganda dalam nama Yesus Tuhan. Aku minta mujizat-Mu terjadi sepanjang bulan September Bapa. Minta mujizat-Mu terjadi bagi tiap-tiap kami. Membela kami dengan ajaib. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin.